happy birthday to you. Katakan, ku ucapkan saranghamina dan tertawa bersamamu. Happy birthday to you. Ku berdoa kau selalu bahagia karena Tuhan mengasihimu. Sekali lagi nyatakan, happy birthday to you. Yeah. Ku ucapkan saranghamina dan tertawa bersamamu. Happy birthday to you. Ku berdoa kau selalu bahagia karena Tuhan mengasihimu. Lihat kanan kiri bilang, karena Tuhan mengasihimu. Ayo sekali lagi, karena Tuhan mengasihimu. Amin. Yuk pada hitungan yang ketiga kita akan sama-sama tiup. 1, 2, 3. Yes. Boleh kasih tepuk tangan lebih meriah, sorakan. Bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Kepo. Coba lu kasih tahu tuh sama dia, kita dari mana? Kita tuh abis healing. Tahu kagak apaan healing? Keliling. Kita abis keliling menjelajahi bumi. Apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Apakah dengan tidak mendapatkan apa-apa, Ayub takut akan Tuhan? Bukannya engkau yang membuat pagar di sekeliling dia dan rumahnya, sama segala yang dimilikinya. Iya, apa yang dia kerjain situ berkati, dan apa yang dia milikinya makin bertambah dan berjimbun di negeri itu.
Coba aja ulurkan tanganmu. Jamah sekalian dia punya, dia pasti kutuki engkau. Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasa. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap nyawanya. Oke. Tuan, ada orang Seba menyerang dan memukul penjaga lembu, sapi dan keledai dengan pedang. Semua binatang-binatangnya dirampas, sehingga penjaga ternak itu mati. Hanya aku sendiri yang luput. Tuan, ada api menyambar dari langit dan api itu membakar habis semua kambing domba dan penjaga-penjaganya. Hanya aku sendiri yang luput. Tuan, ada segerombolan orang-orang Kasdim menyerbu unta-unta dan merampas serta memukul penjaganya dengan pedang hingga mati. Lalu anak-anak Tuan yang laki-laki dan perempuan, mereka sedang minum anggur dan makan. Tiba-tiba angin ribut bertiup dan merobohkan rumah itu, sehingga anak-anak Tuan. Kenapa anak-anak saya? Anak-anak. Kenapa anak-anak saya? Anak-anak. Iya, anak-anak saya kenapa? Anak-anak Tuan mati. Kusembah Kau ya Tuhanku. Kusembah Kau. Aku tetap bersyukur kepadamu. Apapun yang terjadi, aku tetap menyembahmu. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang aku akan kembali. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Dari mana engkau? Ih, nanya lagi. Udah dibilang habis healing dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyai ganti nyawanya. Tetapi coba ulurkan tanganmu dan jamahlah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Nah, ia dalam kuasa-Mu. Hanya sayangkan nyawanya.
Yes! Kita bikin si Ayub sakit, biar rasa dia. Kita bikin Ayub panuan satu badan. Boy, panu mah kagak sakit. Itu cuma burik doang. Kita bikin dia borokan dari ujung kepala sampai telapak kaki, sampai busuk-busuk beranak-anak. Gimana? Setuju? Setuju. Cerdas juga lu ya. Udah kayak begini, masih mau menekun, masih mau menyesal, masih mau menyembah Tuhanmu itu, hah? Udah, lebih baik kutukin aja Tuhanmu dan matilah kau. Engkau mau bicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Iya enggak lah, siapa juga yang mau hidup penyakitan, borokan, dan bau lagi kayak gini. Weh. Saudara-saudaraku, aku tidak tahu apa salahku. Tuhan sendiri tahu, aku tidak berbuat dosa seperti yang kalian kira. Kesalahanku apa? Sampai hari ini, aku tak tahu dosa apa yang aku perbuat, sehingga aku harus menderita seperti ini. Coba diingat lagi, Yud. Coba ingat lagi, adakah orang tak bersalah binasa? Iya, pikirin deh. Mungkin nggak ada kesalahan kecil yang lu lupain. Tuhan itu adil. Dia nggak mungkin menghukum tanpa sebab. Iya bro, gua nggak enak ngomongnya. Tadi sangka gua menghakimi lagi. Lebih baik lu koreksi diri lagi deh. Pasti ada kesalahan yang lu perbuat sampai lu kayak begini. Yuk, maaf ya. Gue mesti ngomong jujur. Nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Mungkin masih ada yang perlu diakui di hadapan Tuhan. Yuk, anak-anak lu juga semua mati. Itu bukan tanpa alasan. Bertobatlah, minta ampun. Tuhan pasti pulihin lu, bro. Sudahlah bro, jangan kerasin hati. Lu keras kepala banget sih. Tuhan itu adil. Nggak mungkin lu dapat musibah sebesar gini tanpa sebab. Masih mau membenarkan diri? Segeralah akui dosamu yuk. Lo pikir lo lebih benar daripada Tuhan? Betapa kejamnya kalian. Bukankah aku sudah bilang, aku tak tahu dosa apa yang aku perbuat. Aku sudah menderita begini, tapi kalian menambah lukaku dengan tuduhan-tuduhan kalian. Iya, udah yuk. Gua ngerti. Tapi kali ini lu dengerin gua. Tuhan itu lebih besar dari kita. Kadang penderitaan bukan hanya hukuman, tapi juga teguran, agar kita belajar rendah hati. Siapa tahu Tuhan mengajarkan sesuatu yang lu gak pahami. Mungkin kau benar, Elihu. Hanya Tuhan yang sungguh tahu jawabannya. Memang selama ini aku selalu takut dan khawatir. Jadi apa yang aku takutkan, itulah yang menimpa aku. Dan apa yang aku cemaskan, itulah yang mendatangi aku. Tuhan, aku tahu
Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dulu, hanya dari kata orang saja, aku mengenal Engkau. Tetapi sekarang, mataku sendiri memandang Engkau. Tuhan, Engkau tahu jalan-jalan hidupku. Seandainya Engkau menguji aku akan timbul seperti emas. Keadaan Ayub dipulihkan. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Karena kemurahan Tuhan, ku ada
pernah ku sesali, mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Boleh sekali lagi kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, tak akan pernah ku sesali, mengiring Yesus sepanjang hidup.